Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa cerita kita Ainjus Sumsel? Senang sekali saya Anggi Pradita menjumpai Anda hari ini. Nah, pemirsa semuanya akhir-akhir ini pasti mengetahui kabar kurang baik atau juga tidak mengenakan mengenai skuad kebanggaan kita, skuad Sriwijaya FC. Nah, namun dalam situasi yang sangat tidak menentu ini, kemudian ada muncul malaikat nih pemirsa, malaikat penyelamat Sriwijaya FC di masa kritis yaitu Bang David. Nah hari ini kita mau ngobrol sama Bang David ya Bang ya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bang? Sehat. Wah, cerah sekali hari ini Bang ya. Nah ini judulnya menarik sekali nih Bang, malaikat penyelamat di masa kritisnya Sriwijaya FC. Tapi sebelum kita masuk ke situ ya Bang ya, saya pengen tahu profil dari Bang David dulu nih. Sebenarnya Bang David ini siapa sih? Mungkin pemirsa juga pengen tahu nih. Ya, kalau saya sendiri sekarang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI Kota Palembang dan juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Ya, di Sumatera Selatan ya sekarang saya muncul sekarang ke Sriwijaya. Berarti kesibukannya banyak ya, karena jadi tadi Ketua IJTI, iya, kemudian juga Ketua PSSI Kota Palembang. Nah itu kan pasti kegiatannya banyak. Iya. Nah latar belakangnya sendiri sebenarnya kalau dari Bang David tuh apakah memang sebagai wartawan kah atau apa, bisa diceritakan ya nih Bang? Ya, kalau ini sebagai jurnalis juga lah, sebagai jurnalis, tapi kita juga ada usaha lah untuk selain dari jurnalis, dan juga sekarang kan selain dari jurnalis juga kita menjabat sebagai Ketua PSSI Kota Palembang. Jadi jadwal yang kita dengan posisi saat ini memang cukup padat lah. Jadi ya sekarang dengan adanya Sriwijaya FC ini, jadi kesibukan kita ini akhirnya kita batas-batasin gitu. Oke, nah fokusnya sekarang ke Sriwijaya FC gitu ya? Iya. Nah itu kenapa sih, apa yang menginspirasi? Kenapa kemudian juga sekarang kan akhir-akhir ini Bang David ini jadi viralnya nih ya? Iya. Itu sebagai Raja Sawer karena berhubungan sama Sriwijaya FC ini. Nah itu kenapa, bisa diceritakan nggak sih Bang? Sebenarnya bukan Raja Sawer sih sebenarnya kan. Iya. Saya kan muncul di saat Sriwijaya FC yang butuh perhatian lah. Ya kita sebagai pemerhati ke Sriwijaya FC ini, ya kita melihat, ya kita anggaplah Sriwijaya FC itu adalah pemainnya semua itu anak-anak kita lah, kita sebagai orang tua lah, yang dimana saat itu Sriwijaya FC ini kehilangan sosok orang yang butuh perhatian kepada para pemain dengan kondisi yang saat ini kan. Nah, tapi alhamdulillah dengan hadirnya saya di situ dan kita kumpul bareng, makan bareng. Tapi ini bukan sawer ya, bukan Raja Sawer, tapi kita memberikan motivasi. Memberikan motivasi ke setiap pemain agar mereka dapat bangkit dan bisa mengembalikan kejayaan Sriwijaya FC kembali. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita lihat sebetulnya kondisi dari skuad Sriwijaya FC sendiri saat ini tuh seperti apa sih, Bang? Seberapa, dalam tanda kutip ya, seberapa memprihatinkan sebetulnya? Ya, untuk saat ini kalau kita lihat untuk memperhatikan ya masyarakat Sumatera Selatan udah tahu lah gimana kondisi Sriwijaya FC saat ini. Ya, saya hadir di situ bukan semata-mata untuk mencari popularitas di situ. Kan saya kebetulan Ketua PSSI Kota Palembang karena saya memang jiwa sepak bola. Dari kecil saya memang sudah jiwa sepak bola. Jadi melihat kondisi Sriwijaya FC saat ini, ya saya kepanggil lah untuk ngebantu mereka, untuk membangkitkan mereka kembali, kepercayaan mereka kembali. Jadi saya hadir, alhamdulillah dengan kehadiran saya di situ membuat mereka kembali bangkit lagi dan bisa saat ini bisa menyelamatkan Sriwijaya FC dari zona degradasi. Oke, nah saat ini posisinya sendiri Sriwijaya FC dalam klasemen itu seperti apa? Ya, kalau untuk kemarin laga terakhir playoff, alhamdulillah Sriwijaya FC menang melawan PSMS Medan. Nah, tapi dari kemenangan itu dengan melihat kondisi pertandingan Persikota lawan Nusantara United yang berakhir imbang dan Sriwijaya FC menang. Nah, Sriwijaya FC sekarang menduduki di posisi runner up. Membuat Sriwijaya FC itu selamat dari zona degradasi. Oke, jadi ini lolos ya dari degradasi ke kelas ke Liga 3 ya. Jadi lolos ya, selamat ya. Selamat. Oke, jadi itu pemirsa juga mungkin
wah ini ada harapan nih ke depannya nih seperti apa ya. Oke. Nah, kalau kita lihat kan ini keadaannya mungkin sulit secara keuangan. Kalau Bang David sendiri melihat kondisi pemain dari Sriwijaya FC itu seperti apa sih Bang? Masing-masing personilnya itu seperti apa? Ya kalau kita lihat kondisi saat ini, ya melihat kalau untuk masalah satu personil pemain ini ya prihatin juga lah sebenarnya. Tapi kita sudah pihak dari coach, dari jajaran ofisial itu sudah berkoordinasi ke pihak manajemen Sriwijaya FC. Ya alhamdulillah dalam waktu dekat ini sudah mulai berangsur. Para pemain sudah mulai muncul gaji pertama, gaji kedua. Nah ini terus akan dikejar karena kita mengingat pertandingan terakhir melawan Nusantara ini kan akan selesainya perjalanan Sriwijaya FC di zona degradasi. Yes. Jadi pertandingan Sabtu nanti Sriwijaya FC akan melakoni Nusantara United di Boyolali. Nah itu pertandingan terakhir. Jadi setelah dari pertandingan itu ya udah selesai. Perjuangan Sriwijaya FC menyelamatkan Sriwijaya. Saya sebagai ya mungkin yang dijuluki sebagai penyelamat lah, ya dewa penyelamat Sriwijaya FC. Peran saya tuntas gitu lah. Untuk tujuan saya kan, misi saya saat itu ialah menyelamatkan Sriwijaya FC dari zona degradasi. Dengan lolosnya Sriwijaya FC dari zona degradasi, ya berarti tugas saya selesai sesuai apa yang diharapkan oleh warga Sumatera Selatan. Oke, dan juga sebetulnya supaya pemainnya juga fokus ya. Fokus. Jangan sampai mikirin hal-hal lain nih, apalagi mikirin, aduh gaji kapan masuk atau gimana gitu ya. Jadi memang fokusnya bermain untuk sebagai kebanggaan sebagai warga khususnya Sumatera Selatan, tapi juga di Indonesia juga begitu ya. Nah tapi kalau dilihat, kenapa sih Bang Sriwijaya FC ini kok terlihat sulit begitu untuk mendapatkan sponsor? Itu kenapa sih sebetulnya? Ya kalau untuk hal itu saya belum terlalu dalam ya untuk mengikuti di jajaran manajemen Sriwijaya FC dan terkait masalah sponsor itu juga kita belum tahu kan kenapa dan ada apa kan sampai saat ini pihak sponsor Sriwijaya FC kok kesulitan untuk mencari sponsorship di Liga 2 ini. Oke. Nah ini sambil minum nih Bang ya, yuk kita kalau kita ngomongin tentang masalah pribadi nih, kita balik lagi ke masalah pribadi Bang David nih. Kan memang kegiatannya banyak. Itu mengatur waktunya seperti apa sih Bang? Kalau untuk Sriwijaya FC, demi Sriwijaya FC kita atur waktunya. biar selamat. Sesibuk apapun. Yang penting Sriwijaya FC itu harus selamat. Dari zona degradasi, saya akan terus mengatur waktu. Terus berjuang untuk Sriwijaya FC. Kan kasihan kalau saya lebih sibuk lagi ke pekerjaan saya, tanpa nanti Sriwijaya FC-nya tidak ada yang memperhatikan lagi. Jadi fokusnya ke sini dulu deh ya? Fokusnya ke situ dulu, karena tujuan saya kan menyelamatkan. Betul. Dari zona degradasi. Alhamdulillah, sesuai impian masyarakat Sumatera Selatan, itu juga bukan saya sendiri yang menyelamatkan. Warga Sumatera Selatan juga lah yang menyelamatkan Sriwijaya FC, yang memberikan motivasi saat laga PSMS dan memadati Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Nah, itulah motivasi para pemain hingga menggebu-gebu saat melakoni PSMS Medan. Oke, jadi lebih semangat ya. Lebih semangat. Karena aura yang ada di stadion juga karena semangat dari yang datang gitu ya. Betul. Jadi masyarakat kan antusias. Datang terjadi bukan dari saya aja, Mbak. Dari masyarakat Sumatera Selatan kan memberikan support terus ke pemain di saat di dalam stadion. Oke, dan dilihat juga karena riwayat dari perjalanan Sriwijaya FC dari tahun ke tahun, yang dulunya kita tahu kebanggaan warga Sumatera Selatan, semoga diharapkan kedepannya juga akan terus seperti itu ya Bang ya? Iya, harapannya seperti itu. Setelah, mungkin misi saat ini kita menyelamatkan Sriwijaya FC dari zona degradasi. Ya, tapi mungkin kita nanti ke depannya ada misi baru lagi. Misi baru apa? Menyelamatkan Sriwijaya FC dari Liga 2 menuju Liga 1. Oke, itu tuh yang paling penting ya. Jadi jangan sampai stuck nih di sini, tapi mesti naik lagi begitu ya. Tidak cukup di Liga 2, karena impian kita saat ini adalah Sriwijaya FC dapat kembali kokoh di Liga 1. Betul. Nah, ini kan digadang-gadang nih Bang David nih katanya nanti mau digadang-gadang menjadi manajer Sriwijaya FC. Nah, itu seperti apa sih? Kenapa ada, jika memang benar-benar terjadi, itu apa yang akan dilakukan? Ini kita berangan-angan dulu nih ya. Seperti apa nanti rencananya ke depan? Ya kalau
saya mungkin sampai saat ini sudah sering ditawarin untuk menjadi Sriwijaya FC kan. Memang sudah dari pihak manajemen sudah menyuruh saya untuk menjadi manajer Sriwijaya FC. Tapi karena ini kan waktunya sangat singkat, Mbak. Betul. Dan tujuan saya cuman ingin menyelesaikan misi saya aja dulu untuk menyelamatkan Sriwijaya FC jadi zona degradasi tadi. Nah, untuk kedepannya, kalau memang semuanya sudah diselesaikan, sudah beres semuanya dari internal Sriwijaya FC, manajemen Sriwijaya FC, ya kalau saya masuk ke jajaran kembali ke manajer Sriwijaya FC, ya mungkin saya punya tujuan ke depan. Tujuan ke depan untuk membawa Sriwijaya FC ke Liga 1 dengan cara bekerja sama dengan pihak-pihak perusahaan yang ada di Sumatera Selatan dan juga pihak pemerintahan dari Bapak Gubernur terpilih, Wakil Gubernur terpilih untuk ya saya berharap penuh kita sama-sama mengembalikan kejayaan Sriwijaya FC kembali. Baik, nah itu kan perencanaan ke depan itu pastinya memang butuh dana yang tidak sedikit ya Bang ya. Jadi memang perlu ada campur tangan dari baik pihak pemerintah maupun juga pihak-pihak sponsor terkait ya. Nah, kalau Bang David ini kan latar belakangnya juga sebagai seorang pengusaha. Kalau teman-teman pengusaha yang lain itu adakah kerjasamanya atau ikut juga dalam membantu Sriwijaya FC ini, Bang? Siap. Ini udah ada beberapa rekanan kita, dua pengusaha properti ya, si Padli dan juga ada Teddy. Nah, sudah mulai masuk untuk ikut serta membantu Sriwijaya FC. Dengan ada dua rekan kita dari pengusaha itu, ya semoga saja bisa menggait para pengusaha-pengusaha lain untuk sama-sama memajukan Sriwijaya FC ke Liga 1. Nah ini ada juga salah satu pertanyaan nih Bang ya. Mengenai asisten pelatih. Itu Amirul Mukminin sebagai salah satu pelatih di Sumsel dengan lisensi A. Nah kalau menurut Bang David sendiri, ada peluang nggak sih Bang untuk Coach Amirul Mukminin ini menjadi salah satu pelatih utama nih di Sriwijaya FC di masa yang akan datang nih, masa depan di Sriwijaya FC? Wah, kalau itu belum sampai situ kita nanti biar dari pihak manajemen ya, manajemen Sriwijaya FC yang bisa ngomong seperti itu. Tapi sebagai kacamata, dilihat dari kacamata Bang David sendiri, potensi yang ada seperti apa? Ya sekarang untuk posisi sekarang kan pelatih kepala tetap Bapak Coach Henry Susilo ya, dan asisten pelatih ya si Amirul Mukminin. Nah di jajaran pelatih kan ada Ferry Rotinsulu, ada Coach Reva, ada Coach Octavianus yang memang sama Mahyadi Pangabean. Di situ mereka sudah memiliki peran masing-masing. Nah kalau untuk kedepannya ya bisa jadi kita tidak bisa menutup kemungkinan. Kalau memang pihak manajemen Sriwijaya FC harus menggait Amirul Mukminin sebagai pelatih kepala untuk kedepannya ya, atau memang harus Hendrik Susilo akan tetap dipertahankan di Sriwijaya FC, ya harapan saya tetap komposisinya seperti ini sih. Hendrik Susilo sebagai pelatih kepala, Amirul Mukminin bisa menjadi asisten pelatih. Tapi kalau melihat dari kacamata sekarang, ya bisa kemungkinan. Bisa kemungkinan Amirul Mukminin bisa menjadi pelatih kepala. Jadi sebetulnya untuk potensi pelatih maupun juga pemain itu sudah sangat baik ya, sudah cukup baik saat ini cukup ya. Baik, tapi memang ada hal-hal lain yang di luar itu yang memang perlu mesti ditingkatkan begitu ya, dalam hal manajemennya sebetulnya ya. Betul. Kalau untuk komposisi sekarang kepelatihan di Sriwijaya FC ini sudah cukup baik, Mbak. Sekarang sudah cukup baik. Sudah ya kita lihat sendiri lah. Dari jajaran pelatih sendiri kan memang mereka adalah legend-legendnya sepak bola di Indonesia kan. Nah itu kalau Bang David lihat sendiri, perlu ada pemain-pemain tambahan nggak sih Bang kalau dilihat dari sekarang komposisi yang ada di Sriwijaya FC? Ya mungkin perlu sih, apalagi ini kan nanti kita berjuang untuk menuju ke Liga 1 kan kita harus ada penambahan pemain-pemain. Kalau saya lihat sih harus ada penambahan pemain yang memang perlu untuk memperkuat lagi lah Sriwijaya untuk kedepannya kan. Untuk saat ini ya kalau kita lihat komposisi pemain saat ini ya saya berharap penuh pemain-pemain yang berjuang kemarin tetap harus dipertahankan di Sriwijaya. Seperti Otto, Malpis, Farhan, Raihan, Tri Ramadhani, penjaga gawang itu harus dipertahankan karena mereka
peran dalam menyelamatkan Sriwijaya FC bersama rekan-rekannya, Tommy, kan seperti Tommy, itu sangat berjasa lah buat kita kan, yang mereka kita anggap sudah loyalitas. Betul. Tidak mau kemana-mana di saat Sriwijaya FC ini terpuruk. Baik, nah ini juga harapan dari pemirsa yang ada di rumah sebetulnya ya. Seperti apa nantinya ke depan Sriwijaya FC itu akan melenggang dari sekarang di zona kedua, nanti semoga nantinya meningkat ke zona yang Liga pertama, 1, ke Liga 1 begitu ya. Nah Bang David, kalau misalnya kita perencanaan ke depan nih, tadi Bang David kalau misalnya digadang-gadang menjadi manajer Sriwijaya FC tadi sudah ada nih ya visinya ke depan itu seperti apa begitu ya. Kemudian ada nggak sih Bang sudah dilirik nih pengusaha-pengusaha mana yang kemudian mungkin nantinya akan bisa menjadi salah satu yang ikut andil di Sriwijaya FC nih Bang untuk mengembangkannya nantinya. Kalau untuk pengusaha harusnya ke perusahaan ya. Kita ya tetap harus menggandeng pemerintah, ya kan? Untuk menggandeng pengusaha-pengusaha yang ada di Sumatera Selatan. Karena peran penting Sriwijaya FC bekerjasama dengan pihak pemerintahan itu sangat dibutuhkan kan. Seperti misalnya Bapak Haji Herman Deru, Pak Cik Ujang yang saat ini menjadi gubernur terpilih kembali kedua periode, ya saya berharap Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur bisa ikut peran penting lah dalam Sriwijaya FC ini, karena peran beliau sangat dibutuhkan kan oleh Sriwijaya FC. Nah mungkin kalau sebagai saya yang sedikit lebih awam begitu ya mengenai klub-klub sepak bola yang ada di Indonesia, untuk melihat keberadaan dari Sriwijaya FC ini, mungkin kalau saat ini kan yang terlihat lebih banyak berita yang mirisnya, yang agak sedihnya begitu ya. Kalau misalnya kita flashback ke belakang, sebetulnya prestasi-prestasi yang ada kan yang sudah dimiliki oleh Sriwijaya FC itu banyak sekali. Nah itu mungkin Bang David mungkin kita bisa kilas balik nih Bang, untuk sebagai saya, sebagai yang awam atau masyarakat yang ada, pemirsa yang ada di rumah mungkin pengen tahu jejak dan perjalanan dari Sriwijaya FC itu sebetulnya sampai kemudian membuat Bang David nih terinspirasi nih untuk jangan sampai Sriwijaya FC nanti jatuh ke degradasi nih ya. Seperti apa itu Bang? Ya kalau kita lihat, kita masyarakat Sumatera Selatan tahu kan Sriwijaya FC ini sebelumnya adalah klub yang sangat kuat lah, yang ditakuti lah, yang dimana dulu Sriwijaya FC kan baru masuk ke Liga Indonesia, Liga 1 ini kan sudah mendapatkan piala double winner. Ya, betul. Double winner, sudah itu beberapa prestasi lah yang telah digait untuk mengharumkan nama Sumatera Selatan. Nah, dari situ saya melihat, loh kok sayang sih, klub yang sudah memiliki nama besar dan sudah menjadi ikon Sumatera Selatan ini harus jatuh ke Liga 3. Padahal kita melihat kondisi Sriwijaya FC yang berada di posisi di Liga 2 ini aja kita sangat sedih. Apalagi harus jatuh ke Liga 3 kan. Kan harapan kita kan klub sebesar Sriwijaya FC ini kan harusnya kokoh di Liga 1. Nah makanya melihat kondisi Sriwijaya FC ini sudah berada di zona yang sangat bahaya, zona-zona yang sudah terpuruk, harus berjuang ke zona degradasi ke Liga 3. Nah, buat saya terpanggil Mbak, saya nggak mau Sriwijaya ini makin terpuruk. Ini kan. Kalau dia udah jatuh ke Liga 3 kan Sriwijaya FC sudah nggak ada harganya lagi Mbak. Jadi hilang namanya Sriwijaya FC itu di Liga 2 sudah tidak berkancah di Liga 2 aja kita udah sedih. Dia berkancah di Liga 2 aja kita sedih, ya kan? Gimana kalau dia berkancah di Liga 3? Nah makanya kita harapan kita bukan sebenarnya perjuangan kita ini Mbak. Saya berharap penuh kepada manajemen Sriwijaya FC ini, kita bukan fokus mereka di Liga 2. Saya berharap mereka fokus menuju ke Liga 1. Kita tidak perlu lagi hal yang seperti ini lagi. Kita berjuang harus play-off untuk menyelamatkan ke degradasi, turun lagi ke kasta yang lebih bawah lagi. Nah, semoga di tahun depan perjuangan kita ini play-off-nya menuju Liga 1, Mbak.
Oke. Bukan menuju tetap ke Liga 3. Harapan saya ke depan itu, bila perlu mereka Sriwijaya FC ini melenggang mulus kembali ke Liga 1. Karena Sriwijaya FC adalah merupakan klub besar. Betul. Yang harus tetap bertahan di Liga 1. Bila perlu dia sampai juara kembali kan. Kalau dia harus berjuang lagi di Liga 2 dan juga harus play-off lagi di degradasi, kan sayang. Kalau dia sampai jatuh ya tambah sedih gitu Pak. Ya kan? Di Liga 2 aja kita sedih, apalagi ke Liga 3. Nah, makanya harapan kita ke depan, pengen Sriwijaya FC kembali lagi ke kasta yang lebih tinggi, yaitu Liga 1. Itu harapan semua masyarakat Sumatera Selatan. Oke, bukan cuma bertahan ya jadinya, tapi mengejar kembali supaya bisa mendapatkan prestasi yang sebelumnya begitu yang memang sebelumnya sudah ada didapat, yang menjadi kebanggaan warga yang ada di Sumatera Selatan begitu ya Bang ya. Nah, ini mungkin kalau untuk pesan-pesannya sendiri, tadi Bang David sudah memberikan motivasi sebetulnya ya, untuk Bang David sendiri memberikan motivasi kepada para pemain SFC seperti apa nantinya supaya lebih semangat ya, jangan sampai terpikir hal-hal lain selain bermain bola begitu ya. Nah, tapi kalau untuk masyarakat sendiri, sebetulnya apa yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat Palembang atau Sumatera Selatan khususnya itu supaya lebih meningkatkan motivasi dari masyarakat? Mungkin pesan seperti apa sih masyarakat Palembang ini perannya untuk memajukan Sriwijaya FC itu Bang? Secara tidak langsung maupun secara langsung ya? Iya. Ya kalau untuk harapan seluruh pemain Sriwijaya FC itu inginnya masyarakat Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang yang memberikan support penuh lah ke Sriwijaya FC, dan setiap laga pertandingan Sriwijaya FC itu masyarakat Sumatera Selatan ini turut memenuhi stadion Sriwijaya kan, biar motivasi mereka tambah semangat ya, tambah inilah, karena bentuk dukungan dari masyarakat Sumatera Selatan ini kan udah kelihatan kalau di dalam stadion memadati, berarti mereka merasa dirinya para pemain itu disupport sama masyarakat Sumatera Selatan. Kalau stadionnya sepi, kosong, secara tidak langsung para pemain ini kan pasti berpikirnya, kok stadionnya sepi ya? Apa mereka sudah benci sama kami dengan Sriwijaya FC? Apakah mereka sudah tidak berkenan lagi dengan kami adanya di stadion ini sehingga mereka tidak mau memenuhi stadion Jakabaring Palembang? Sebenarnya kalau stadion itu dipenuhkan oleh masyarakat Sumatera Selatan, oleh khususnya Kota Palembang, ya mungkin motivasi mereka tuh lebih wah gitu. Nah, rasa support, rasa dukungan masyarakat Kota Palembang kepada para pemain itu kan timbul Mbak. Betul. Jadi gairahnya beda. Jadi lebih semangat. Lebih semangat. Mungkin dengan adanya lagu-lagu Sriwijaya kan bisa, mereka pasti meneteskan air mata, apalagi digemurukan oleh seluruh penonton yang ada di stadion. Tapi kalau stadionnya sepi, pemain itu pasti dalam pikirannya, kok stadionnya sepi sih? Apakah mereka tidak berkenan lagi kami ada di sini? Nah, sehingga mereka tidak mau menyaksikan kita ada di Gelora Sriwijaya FC, Gelora Jakabaring ini. Nah, makanya itulah supportnya seperti itu aja Mbak. Dalam bentuk seperti itu ya? Dukungannya seperti itu aja. Jadi biar mereka itu merasakan atmosfer warga Sumatera Selatan gitu. Nah kalau dilihat di sepanjang perjalanan pertandingan dari Sriwijaya FC, supporternya apakah selalu memenuhi stadion atau seperti apa nih Bang? Kalau pada saat di Liga 2 ini? Ya kalau untuk supporter saya hapus lah, saya apresiasi seluruh supporter Sriwijaya. Mereka telah sangat mengapresiasi lah dan selalu mensupport para pemain dengan bentuk sorakan suara di dalam stadion, memberikan motivasi semangat kepada para pemain. Ini khusus supporter ya, Mbak. Karena supporter itu, untuk supporter Sriwijaya FC ini ya saya sangat apresiasi, mereka memang luar biasa lah. Meski Sriwijaya FC dalam kondisi seperti ini mereka tetap hadir dan terus memberikan motivasi para pemain lah. Nah jadi
ya selain dari supporter, saya berharap penuh kan untuk ke warga Sumatera Selatan ya, ikut juga andil lah. Betul. Untuk menyaksikan tim kebanggaan Sriwijaya FC ini. Dan juga menantikan nih nantinya Iya, tim betul. kembali lagi ke Liga pertama ya, Liga 1 Liga ya. 1. Jadi kalau penontonnya ramai terus, motivasinya akhirnya nanti menang terus kan ke Liga 1 akhirnya, Mbak. Oke, itu semangat sebetulnya yang memang diperlukan saat ini ya, Iya, betul. untuk para pemain-pemain di Sriwijaya FC ya. Betul. Nah, kalau misalnya nih pemain Sriwijaya FC bermainnya bukan di kandangnya sendiri, itu seperti apa sih mungkin emosi atau atmosfer yang mungkin diperlukan nih, Bang David? Ya kalau main di tandang yang kita tidak terlalu memaksakan untuk para warga Sumatera Selatan untuk hadir ke stadion itu nggak mungkin kan. Karena jauh pasti lokasinya ya. Nanti dia main di Papua nggak mungkin masyarakat harus ke Papua ya kan. Tapi kalau untuk di Pulau Jawa saya lihat bentuk dukungan itu tetap selalu ada dari supporter Sriwijaya FC. Anggaplah kalau untuk main di luar, hadirnya para supporter Sriwijaya ini, anggaplah mereka itu adalah mewakili warga Sumatera Selatan. Saat Sriwijaya FC bertandang ke ke klub lain. Ya, jadi dengan adanya supporter juga hadir. Kan supporter karena mereka sudah memang sangat mencintai Sriwijaya FC, mereka malah suka datang. Contoh main di Persikota kemarin kan, ada supporter juga yang datang. Ke PSMS ada juga yang datang supporter kita. Jadi supporter itu cukup untuk mewakili warga Sumatera Selatan, memberikan dukungan. Atau juga warga Palembang atau Sumatera Selatan yang sedang ada di daerah berada sana, tersebut betul, ya, begitu betul. Ya. Paling jadi yang ada di sana. Darahnya betul, itu, betul. Wah ini SFC main nih, ini menjadi supporter SFC walaupun dia sedang mungkin tinggal di sana atau kerja di sana, ya, begitu betul. ya. Mungkin ada yang kerja di situ, ya mungkin yang ada kerja di tempatnya di mana Sriwijaya FC tandang, ya berharapnya seperti itu, datang untuk menyaksikan itu sisi positifnya seperti itu. Tapi sampai sejauh ini kita belum semoga sampai ke depan juga tidak ya, belum melihat ada supporter-supporter yang agak-agak dalam tanda kutip nakal nih. Tapi untuk saat ini kebanyakan supporter Sriwijaya FC aman-aman aja. Aman. Alhamdulillah seluruh supporter Sriwijaya FC tidak ada yang hal-hal yang di luar itu kan, luar biasa lah mereka. Walaupun mereka mungkin sedikit dikecewakan kan oleh Sriwijaya FC, tapi mereka tetap memberikan support lah. Tapi ya saya hapus lah sama para supporter. Ya. Dan diharapkan mungkin semoga ke depan tuh bertambah nih supporternya, bukan cuma mungkin kalau sekarang banyak kan laki-lakinya, cowoknya nih, tapi mungkin ke depan kaum hawa juga ya. Yang nonton ikutan keluarganya juga bisa ikut nonton atau juga bersama pasangan begitu ya. Jadi semakin ramai dan semakin semangat. Semakin semangat. Nah, makanya itulah yang diharapkan para pemain Sriwijaya FC. Tidak perlu memberikan dukungan seperti apa kan untuk warga Sumatera Selatan selain dari pengusaha ya Mbak ya. Untuk warga-warga biasa ya beri aja butuh support dukungan ya seperti tadi. Padati dan penuhi Stadion Jakabaring Sriwijaya FC setiap Sriwijaya FC main di kandang. Gitu, ya. Nah tapi kalau dari sisi Bang David, kemudian juga pengusaha-pengusaha di belakangnya itu nanti supportnya di bidang lain ya? Ya, itu di bidang lain. Kita motivasi aja, memberi motivasi. Nah ini menarik sekali perbincangan kita mengenai Sriwijaya FC ini Bang ya. Mungkin diharapkan semoga ke depan Sriwijaya FC semakin maju ke depannya lagi. Amin. Dan Bang David yang sebelumnya memang digadang-gadang menjadi manajer ini semoga terwujud ya Bang ya, dengan visi dan misi yang akan disiapkan ke depan ya. Siap. Sesuai misi ya. Jadi memang kalau diberikan mandat itu sudah siap begitu Bang? Ya kalau memang diberikan mandat itu kita siap. Intinya sekarang kan sebenarnya saya udah berapa kali ditawarkan untuk menjadi manajer kan. Ya kalau kita belum saat ini untuk menerima ya mungkin kita lihat dari penyelesaian dulu dari internal kan Sriwijaya FC. Kalau itu semuanya sudah terselesaikan, kalau saya memang diminta lagi untuk kembali menjadi manajer Sriwijaya FC ya kita hadir. Kita siap. Kita sama-sama mengembalikan kejayaan Sriwijaya FC. Jadi di semua lini itu semoga semuanya berhasil gitu ya. Tetap bekerja sama. Bekerja sama, baik. Khususnya pihak pemerintah lah. Baik, jadi ini memang perlu satu kesatuan yang solid nih ya, baik dari pihak pemerintah, kemudian pemainnya khususnya, kemudian juga pelaku usaha yang membantu di bidang pendanaan mungkin ya, dan juga pemirsa yang ada di rumah sebagai supporter yang tetap memberikan semangat kepada pemain Sriwijaya FC ya Bang ya. Betul. Nah ini menarik sekali perbincangan kita. Terima kasih Bang David ya, ngobrol-ngobrol kita hari ini. Semoga
apa namanya malaikat penyelamat itu tetap ada di sekeliling Bang David dan juga teman-teman yang lain ya Bang ya. Sebenarnya penyelamatnya ini semua warga Sumatera Selatan juga penyelamat. Oke, terima kasih Bang David. Siap, Kita minum dulu. sama-sama Mbak Anggi. Nah pemirsa, demikian bincang-bincang kita di podcast Cerita Kita Ainyu Sumsel hari ini. Saya Anggi Pradita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.